Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 kelas PBI 5C Denpasar. Pada video ini, kami akan membahas tentang dimensi makna. Apa itu dimensi makna dan materi apa saja yang termasuk di dalamnya? Kita akan kupas satu persatu, jadi simak videonya sampai habis ya. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yaitu Niputu Diana Novita Dewi, Niwayan Yaheni, Dwi Darmasanti, Niketut Milenia Sri Laksmi, Kadek Shirley Angelita, dan Niluh Putu Novita Yanti. Adapun konten materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, referensi dan denotasi, yang kedua, konotasi, yang ketiga, hubungan indera, yang keempat, leksikal dan gramatikal, yang kelima, morfem, yang keenam, homonimi dan polisemi, yang ketujuh, leksikal ambigu, dan yang terakhir, kalimat dan makna atau artinya. Segala sesuatu yang bermakna dalam suatu bahasa adalah ekspresi linguistik. Ekspresi linguistik mungkin memiliki panjang yang berbeda-beda. Kami mengenali 3 unit makna. Yang pertama, morfem, yang mungkin kurang dari 1 kata. Yang kedua, leksem, kira-kira kata dan idiom. Dan yang ketiga, kalimat. Dalam bab ini, kami memperkenalkan perbedaan antara leksem yang memiliki hubungan semantik di luar bahasa dan kata fungsi yang menyumbangkan makna gramatikal pada ujaran. Sebuah leksem dapat terdiri dari 1 atau lebih unit yang bermakna, yang disebut morfem. Dan kita membahas berbagai jenis morfem. Setiap leksem merupakan gabungan dari bentuk dan makna. Secara umum, kita dapat mengenali 3 aspek makna dalam leksem. Yang pertama, hubungan dengan fenomena di luar bahasa. Yang kedua, hubungan dengan sikap dan perasaan orang, dan yang ketiga, hubungan dengan leksem lain. Topik bahasan pertama pada chapter 3 dimensi makna adalah referensi dan denotasi. Dalam setiap bahasa, ada kata-kata seperti tree, run, dan red yang tampaknya memiliki hubungan yang jelas dengan objek dan peristiwa dan deskripsi hal-hal di dunia di sekitar kita. Fakta sederhana ini dapat memunculkan ide yang terlalu sederhana tentang apa itu makna. Jika kita berkomunikasi satu sama lain melalui bahasa, pasti kita semua memiliki ide atau konsep yang sama yang terkait dengan setiap kata. Elaborasi paling terkenal dari pandangan ini dibuat oleh Ogden dan Richards pada tahun 1923 yang mengembangkan teori mentalistik tentang makna, upaya untuk menjelaskan makna dalam hal apa yang ada di pikiran orang. Penjelasan mereka berpusat di sekitar skema ini. Ogden dan Richards menyebut ikatan antara kata dan konsep sebagai asosiasi, ikatan antara konsep dan objek sebagai referensi, dan ikatan antara objek dan kata sebagai makna. Ketika kita mendengar atau membaca sebuah kata, kita sering membentuk gambaran mental tentang apa yang diwakili oleh kata tersebut, sehingga cenderung menyamakan konsep dengan gambaran mental. Sama seperti kita membedakan antara ucapan dan kalimat, kita perlu menarik perbedaan antara referensi dan denotasi. Referensi adalah hubungan antara ekspresi bahasa seperti this door, both doors, dog, another dog, dan apapun ekspresi yang berkaitan dengan situasi penggunaan bahasa tertentu, termasuk apa yang mungkin dibayangkan oleh pembicara. Sedangkan denotasi adalah potensi kata seperti pintu atau anjing untuk masuk ke dalam ekspresi bahasa tersebut. Singkatnya, referensi adalah cara pembicara dan pendengar menggunakan ekspresi dengan sukses, dan denotasi adalah pengetahuan yang mereka miliki yang membuat penggunaannya berhasil.
Beralih ke topik bahasan kedua pada chapter 3 dimensi makna, yakni konotasi. Kata anjing memiliki makna tertentu. Kemungkinan masuk ke dalam berbagai ekspresi rujukan seperti ekspresi yang digarisbawahi berikut ini. This dog is a Dalmatian. My children have just acquired a dog. Several dogs were fighting over a bone. Makna dog meliputi sikap masyarakat dan individu. Aspek pragmatis. Adalah keliru untuk berpikir bahwa definisi biologis murni dari anjing Lexham adalah penjelasan yang memadai tentang maknanya. Bagian dari maknanya adalah konotasinya. Asosiasi afektif atau emosional yang ditimbulkannya yang jelas tidak perlu sama untuk semua orang yang mengetahui dan menggunakan kata tersebut. Konotasi mengacu pada aspek makna pribadi, asosiasi emosional yang ditimbulkan oleh kata tersebut. Konotasi bervariasi menurut pengalaman individu, tetapi karena orang memiliki pengalaman yang sama, beberapa kata memiliki konotasi yang sama. Bahasa menyediakan sarana untuk mengekspresikan sikap yang berbeda. Ungkapan-ungkapan rujukan, that violin, dan that fiddle, dapat memiliki rujukan yang sama, bisa merujuk pada objek yang sama pada kesempatan tertentu, tetapi tidak memiliki arti yang sama. Mereka berbeda dalam konotasi. Violin adalah istilah yang biasa, yang netral. Fiddle digunakan untuk humor atau untuk mengekspresikan kasih sayang atau kurangnya harga diri. Topik bahasan ketiga pada chapter 3 dimensi makna adalah hubungan pengertian. Makna lebih dari sekedar denotasi dan konotasi. Arti sebuah kata sebagian tergantung pada asosiasinya dengan kata lain. Aspek relasional. Lexham tidak sekedar memiliki makna, tetapi mereka memberikan kontribusi makna pada ujaran di mana mereka terjadi, dan makna apa yang mereka kontribusikan tergantung pada lexem lain yang terkait dengan mereka dalam suatu ucapan. Makna yang dimiliki sebuah lexem karena hubungan-hubungan tersebut adalah makna dari lexem tersebut. Bagian dari hubungan ini terlihat dalam cara kata-kata melakukan atau tidak berjalan bersama secara bermakna. Masuk akal untuk mengatakan John walked, dan masuk akal untuk mengatakan an hour elapsed. Tidak masuk akal untuk mengatakan John elapsed atau an hour walked. Sebagian arti dari elapse adalah bahwa ia berjalan dengan jam, detik, menit, hari, tetapi tidak dengan John. Dan sebagian dari arti jam, detik, dan seterusnya adalah bahwa kata-kata ini dapat muncul bersamaan dengan elapse. Selanjutnya, topik bahasan keempat pada chapter 3 dimensi makna yakni makna leksikal dan gramatikal. Kita ambil satu contoh kalimat, a dog barked. Kalimat itu adalah kalimat bermakna yang terdiri dari bagian-bagian bermakna yang lebih kecil. Salah satu bagian yang lebih kecil adalah frase a dog, yang mengacu pada hewan tertentu. Kami menyebut frasa itu sebagai referring expression atau ekspresi perujuk. Ekspresi perujuk adalah bagian dari bahasa yang digunakan jika bahasa itu terkait dengan sesuatu di luar bahasa, beberapa entitas hidup atau mati, ataupun konsep. Sebagian besar bab berikutnya adalah tentang merujuk ekspresi, yang terkait dengan ekspresi rujukan adalah referensinya. Bagian lain yang bermakna adalah kata kerja bark, yang juga terkait dengan sesuatu di luar bahasa. Aktivitas yang terkait di sini dengan ekspresi rujukan a dog. Kami menyebut bagian yang bermakna ini sebagai predicate atau predikat. Penggunaan bahasa umumnya melibatkan penamaan atau merujuk ke beberapa entitas dan mengatakan predikat atau sesuatu tentang entitas itu.
kalimat tersebut juga memiliki beberapa macam grammatical meaning. Setiap bahasa memiliki sistem tata bahasa dan bahasa yang berbeda memiliki sistem tata bahasa yang agak berbeda. Makna gramatikal kemudian diekspresikan dalam berbagai cara. Susunan kata, misalnya, mengacu pada ekspresi sebelum predikat, dengan imbuhan gramatikal seperti s yang dilekatkan pada kata benda dog dan ed diletakkan pada kata kerja bark, dan oleh kata gramatikal atau kata fungsi seperti yang tertulis dalam kalimat berikut. Do dalam bentuk did, not, a, some, dan the. Istilah leksem diusulkan oleh Lyons pada tahun 1977 untuk menghindari kerumitan yang terkait dengan kata yang tidak jelas. Pertimbangkan bentuk-bentuk ini. A. Go, going, went, gone. B. Put up with, kick the bucket, dog in the manger. Ada berapa kata dalam kelompok A? 4 atau 1? Jawabannya, ada 4 bentuk dan bentuk tersebut memiliki 4 makna yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama, yaitu leksikal, dan makna lain yang bersifat gramatikal ditambahkan ke makna leksikal. Kami mengatakan bahwa 4 bentuk ini merupakan satu leksem demi kemudahan kita sebut sebagai go. Kelompok B menyajikan jenis masalah yang berbeda. Ungkapan put up with menggabungkan bentuk-bentuk put dan up dan with, tetapi maknanya bukanlah gabungan dari makna-maknanya yang terpisah. Oleh karena itu, tahan dalam arti bertahan, toleran adalah leksem tunggal. Hal yang sama juga berlaku untuk kick the bucket yang berarti die dan dog in the manger ketika mengacu pada seseorang yang tidak akan membiarkan orang lain berbagi apa yang dia miliki meskipun dia tidak menggunakannya sendiri. Mari kita berlanjut pada topik bahasan kelima pada chapter 3 dimensi makna, yaitu morfem. Sebuah leksem dapat terdiri dari hanya satu bagian yang bermakna seperti arm, chair, happy, guitar, lemon, shoe, atau lebih dari satu bagian yang bermakna seperti armchair, unhappy, guitarist, lemonade, shoehorn. Istilah teknis untuk bagian minimal yang bermakna adalah morfem. Arm, chair, happy, guitar, lemon, shoe, dan horn semuanya morfem. Tidak satu pun dari mereka dapat dibagi lagi menjadi sesuatu yang lebih kecil yang bermakna. Mereka adalah morfem bebas karena mereka muncul dengan sendirinya. Unsur-unsur seperti un dalam unhappy, ist dalam guitarist, dan aid dalam lemonade masing-masing juga merupakan morfem. Tetapi, mereka adalah morfem terikat yang selalu melekat pada sesuatu yang lain, seperti pada contoh-contoh tadi. Selanjutnya, topik bahasan ke-6 yaitu homonimi dan polisemi. Sebuah leksem adalah konjungsi bentuk dan makna. Bentuknya cukup mudah ditentukan. Secara tertulis itu adalah urutan huruf, dalam ucapan urutan fonem. Tetapi maknanya lebih sulit ditentukan. Dalam homonimi, banyak dalam bahasa Inggris seperti steak, steak, dan steak, steak. pengucapannya identik tetapi ejaannya berbeda, mencerminkan fakta bahwa kata-kata itu dulunya berbeda dalam bentuk fonologisnya. Bahasa Inggris juga memiliki pasangan homographs, dua kata yang memiliki perbedaan pengucapan tetapi ejaannya sama. Misalnya, bowl,
bow, Berima dengan pergi dan mengacu pada instrumen untuk menembakkan panah, dan bow. bow, Berima dengan cow dan menunjukkan membungkukkan tubuh sebagai bentuk salam hormat. Ahli leksikograf dan semantik terkadang harus memutuskan apakah suatu bentuk dengan cakupan makna yang luas merupakan turunan dari polisemi atau homonimi. Sebuah leksem polisemus memiliki beberapa makna yang terkait. Kamus mengenali perbedaan antara polisemi dan homonimi dengan membuat item polisemi sebagai entry kamus tunggal dan membuat leksem homofon menjadi 2 atau lebih entry terpisah. Bentuk murid, misalnya, memiliki pupil yang berbeda. Part of the eye dan school child. Secara historis, ini memiliki asal yang sama, tetapi saat ini mereka tidak berhubungan secara semantik. Demikian pula, flower dan floor pada mulanya adalah kata yang sama, dan demikian pula kata kerjanya to poach, cara memasak dalam air, dan to poach atau memburu binatang di tanah orang lain, maknanya berjauhan dan semua kamus memperlakukannya sebagai homonim dengan daftar terpisah. Secara singkat, perbedaan polisemi dan homonimi yaitu polisemi memiliki makna yang berbeda namun masih saling memiliki hubungan, sedangkan homonimi memiliki makna yang jauh berbeda karena berasal dari sumber yang berbeda pula. Selanjutnya, kita beralih ke topik bahasan ke-7 pada chapter 3 dimensi makna, yaitu lexical ambigu. Lexical ambigu terbentuk apabila satu kata memiliki lebih dari satu makna. Ketika homonim dapat terjadi pada posisi yang sama dalam ujaran, hasilnya adalah lexical ambiguity. Seperti misalnya, I was on my way to the bank. Tentu saja, ambiguitas tidak mungkin dipertahankan dalam wacana yang lebih panjang. Sebuah ucapan berikut misalnya, mungkin untuk membawa informasi tentang penyetoran atau penarikan uang pada satu sisi, atau di sisi lain memancing atau berperahu. Topik bahasan terakhir pada chapter 3 dimensi makna adalah sentence meaning atau kalimat dan artinya. Arti atau makna kalimat ialah makna sebuah kalimat diturunkan dari makna leksem penyusunnya dan dari tata bahasa makna yang dikandungnya. Kita berkomunikasi dengan ucapan, dan setiap ucapan adalah contoh dari sebuah kalimat. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan apa itu arti kalimat? 2 poin sudah jelas. Pertama, makna sebuah kalimat diturunkan dari makna leksem penyusunnya dan dari tata bahasa makna yang dikandungnya. Jadi, jika Anda tahu semua leksikal dan tata bahasa makna yang diungkapkan dalam sebuah kalimat, Anda tahu arti kalimat itu dan sebaliknya. Kedua, setidaknya jika kalimat itu adalah pernyataan, jika Anda tahu arti kalimatnya, Anda tahu kondisinya diperlukan di dunia agar kalimat itu menjadi kenyataan. Albert Thomson opened the first flour mill in Watertown. Anda tidak tahu apakah kalimat ini benar atau tidak, tetapi Anda tahu bahwa jika itu benar, pasti ada seseorang bernama Albert Thomson dan sebuah tempat bernama Watertown. Bahwa Albert Thomson membuka pabrik tepung dan tidak ada pabrik tepung di Watertown sebelum Albert Thomson membuka pabriknya. Anda tahu bahwa jika kalimat ini benar, kalimat Albert Thomson didn't open the first flour mill in Watertown salah atau kontradiksi. Semantik kebenaran kondisional didasarkan pada gagasan bahwa arti inti dari setiap kalimat atau setiap pernyataan adalah kondisi kebenarannya. Setiap penutur bahasa mengetahui kondisi ini. Jika sebuah kalimat benar atau salah, kalimat apa lagi yang menyatakan sebagian sama, sebagian kondisi berbeda? Dapatkah dinilai dengan kalimat itu?
Jika sebuah kalimat yang diberikan benar, apakah ini membuat kalimat lain juga benar, atau memalsukan kalimat lain, atau tidak ada hubungan kebenaran? Kebenaran dan logika lebih penting dalam kebenaran bersyarat semantik daripada makna leksem itu sendiri. Sekian pembahasan kita kali ini seputar dimensi makna. Kami harap terdapat banyak ilmu pengetahuan yang bisa diambil oleh penonton. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.